depot bahan bakar Rusia di perbatasan terbakar. Ulah pasukan Ukraina. Depot bahan bakar di kota Bryansk, Rusia dekat perbatasan dengan Ukraina terbakar, Senin 25 April dini hari. Kementerian Layanan Darurat Rusia menyebutkan, sejauh ini belum ada indikasi kebakaran dipicu serangan Ukraina. Ini berbeda dengan serangan serupa pekan lalu. Rusia menuduh Ukraina melancarkan serangan yang mengincar pemukiman warga hingga melukai 7 orang. Serangan dilakukan menggunakan artileri maupun rudal yang ditembakkan dari helikopter. Bryansk merupakan kota pusat administrasi berjarak 154 km timur laut berbatasan Ukraina, yakni di wilayah Sumi dan Chernihiv. Kota itu juga berjarak sekitar 380 km dari Moskow. Seperti diberitakan, tentara Ukraina menyerang sebuah desa di Rusia. Rusia dekat perbatasan kedua negara pada awal pekan lalu. Serangan terhadap desa Golovskina, Provinsi Belgorod, itu dikonfirmasi pejabat setempat. Sebelum itu, Rusia juga menuduh Ukraina melakukan serangan helikopter ke depot bahan bakar serta desa-desa di Belgorod beberapa kali. Kebakaran besar dilaporkan Senin 25 April pagi di fasilitas penyimpanan minyak di kota Bryansk, Rusia. Kantor berita Rusia melaporkan, mengutip Kementerian Layanan Darurat. Tidak ada detail lebih lanjut yang diberikan. Melansir dari Reuters, Bryansk terletak sekitar 380 km barat daya Moskow. Kota ini merupakan pusat administrasi wilayah Bryansk yang berbatasan dengan Ukraina. Pejabat Rusia pada hari Kamis 21 April mengatakan helikopter Ukraina menabrak bangunan tempat tinggal dan melukai 7 orang di wilayah Bryansk. Tidak ada indikasi segera kebakaran pada hari Senin 25 April di fasilitas penyimpanan minyak itu terkait dengan perang di Ukraina. Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa, Valdis Dombrovskis, mengatakan Uni Eropa sedang mempersiapkan sanksi cerdas terhadap impor minyak Rusia hari ini 25 April. Kami sedang mengerjakan paket sanksi ke-6 dan salah satu masalah yang kami pertimbangkan adalah beberapa bentuk embargo minyak. Ketika kami menjatuhkan sanksi, kami perlu melakukannya dengan cara yang memaksimalkan tekanan pada Rusia sambil meminimalkan kerusakan jaminan pada diri kami sendiri, ujar Dombrovskis kepada The Times yang dikutip dari laman Reuters.com. Dombrovskis mengungkapkan rincian yang tepat mengenai sanksi minyak Rusia belum disepakati. Namun sanksi tersebut dapat mencakup penghapusan bertahap atas minyak Rusia atau bahkan akan mengenakan tarif ekspor di luar batas harga tertentu. Rusia merupakan pemasok minyak terbesar di Eropa. Negara yang dipimpin Vladimir Putin ini menyediakan sekitar 26% minyak impor ke Uni Eropa pada tahun 2020. Uni Eropa mengatakan minyak adalah ekspor energi Rusia yang paling menguntungkan dan memblokir minyak Rusia akan membuat negara tersebut kehilangan aliran pendapat utama untuk mendanai pasukan militer mereka. Pada tahun 2020, minyak dan produk minyak menghasilkan lebih dari sepertiga mendapat pendapatan ekspor Rusia. Menurut think tank Bruegel, Eropa dilaporkan menghabiskan sekitar 450 juta dolar AS per hari untuk minyak mentah dan produk minyak olahan Rusia, sekitar 400 juta dolar AS per hari untuk gas, dan 25 juta dolar AS untuk batu bara. Produsen minyak lainnya seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, jika dilihat secara teori, memiliki kapasitas cadangan yang cukup bagi Eropa untuk menggantikan minyak Rusia. Namun kelompok produsen OPEC Plus sejauh ini hanya berkomitmen untuk meningkatkan produksi secara bertahap. Walaupun Ukraina dan beberapa negara Uni Eropa termasuk Polandia dan Lituania menginginkan larangan minyak dan gas Rusia, namun negara UE lainnya seperti Jerman dan Hongaria menentang embargo minyak langsung. Seorang anggota tim Ukraina yang bernegosiasi dalam pembicaraan damai Rusia-Ukraina menyatakan gencatan senjata sementara dengan Rusia tidak berarti dan hanya akan mengarah pada eskalasi lebih lanjut dalam konflik militer yang sedang berlangsung antara Kiev dan Moskow. Kami tidak akan menyetujui Minsk 3 atau Budapest 2. Itu semua tidak ada gunanya, terang Mikhail Podolyak, penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan RBK Ukraina pada Jumat 8 April. Dalam perspektif sejarah bahkan yang pendek, semua minus ini mengarah pada tragedi besar. Tak satu pun dari perjanjian ini akan bekerja tanpa mekanisme nyata untuk mencegah perang. Begitulah lanjutnya. Dia mengacu pada perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014 dan 2015 dan dimaksudkan untuk mengakhiri perang di wilayah Donbas di Ukraina. Podolyak juga mengatakan bahwa Ukraina tidak tertarik pada gencatan senjata.
sementara dengan Rusia, dan bahwa penting untuk melewati kondisi seperti itu yang tidak akan memungkinkan Rusia untuk berpikir menyerang Ukraina atau melintas perbatasannya, dengan alasan bahwa setiap gencatan senjata sementara akan merangsang Rusia untuk mengambil tindakan bermusuhan lebih lanjut. Mengomentari pembicaraan damai, dia berpendapat bahwa situasinya telah berubah karena orang-orang Ukraina sekarang jauh lebih negatif dalam hal kemungkinan negosiasi dengan Rusia. Namun demikian, Podolyak yang bersikeras bahwa dunia Rusia adalah dunia kematian dan di luar peradaban manusia, mengklaim bahwa Kiev percaya bahwa pembicaraan harus dilanjutkan karena dapat mengarah pada pembentukan koridor kemanusiaan dan pertukaran tawanan perang. Putaran terakhir negosiasi antara Moskow dan Kiev diadakan pekan lalu di Istanbul, Turki. Moskow mengatakan bahwa Kiev dengan sengaja gagal melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dan melanjutkan kampanye militer mereka terhadap wilayah Lugansk dan Donetsk yang memisahkan diri selama 8 tahun. Menurut pihak Rusia, delegasi Ukraina menawarkan rancangan proposal tertulis pertamanya tentang bagaimana menyelesaikan konflik. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov sejak itu menuduh pihak ke Ukraina mencoba untuk menghentikan pembicaraan dengan mengubah kata-kata dari proposal dan mundur pada beberapa masalah utama. Dia mengatakan pada hari Kamis bahwa proposal yang dikirim oleh pihak Ukraina minggu ini gagal, menyebutkan bahwa jaminan keamanan yang ingin diperoleh Kiev dari kekuatan dunia terkemuka tidak mencakup Crimea. Rusia telah menganggap semenanjung itu sebagai bagian dari wilayahnya sejak 2014 ketika memilih untuk bersatu kembali dengan Rusia. Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada Sky News pada Kamis 7 April bahwa Moskow berharap serangan militer di Ukraina akan berakhir dalam waktu dekat, mungkin dalam beberapa hari mendatang, baik melalui militer Rusia mencapai tujuannya atau finalisasi kesepakatan antara dua negara. Diketahui Moskow menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014, dan akhirnya pengakuan Rusia atas Republik Donbas, Donetsk, dan Lugansk. Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk mengatur status wilayah di dalam negara Ukraina. Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. Putaran terakhir negosiasi antara Moskow dan Kiev diadakan pekan lalu di Istanbul, Turki. Moskow mengatakan bahwa Kiev dengan sengaja gagal melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dan melanjutkan kampanye militer mereka terhadap wilayah Lugansk dan Donetsk yang memisahkan diri selama 8 tahun. Menurut pihak Rusia, delegasi Ukraina menawarkan rancangan proposal tertulis pertamanya tentang bagaimana menyelesaikan konflik.